back to Unipar Jember Podcast. Halo Cece. Halo Dan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah selalu luar biasa. Oke. Kita di mana nih sekarang? Kita ada di Cawang sekarang ini. Warung Cawang. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai. Ya. Santai banget karena tamunya juga santai dari UKM Kesenian. Namanya tapi UKM Dinding. UKM Dinding. UKM Dinding. Oke. Kita kenalan dulu. Kenalan dulu. Yang di bawah siapa namanya? Nama saya Hidayatullah. Hidayatullah. Panggilannya? Panggilannya Hang Hing Hong. Apa? Hang Hing Hong. Hang Hing Hong. Iya. Hang Hing Hong. Iya. Artinya apa itu? Nah itu, apa filosofinya tidak tahu sebenarnya. Pas itu kating yang namanya Mas Bengep itu yang buatin nama Hang Hing Hong katanya. Pas saya tanya filosofinya apa? Cari sendiri gitu katanya. Tapi saya menyangkut pautkan sama ketuhanan. Filosofi Jawa. Kenapa? Hong itu hubungan, artinya itu kalau filosofi Jawa itu Hong itu hubungan kita dengan Tuhan seperti itu. Iya, benar. Iya. Yang lihat banyak loh. Iya, silakan aja. Hang Hing. Hang sama Hingnya? Itu satu kata dia di filosofinya. Oke. Ya. Selanjutnya, Nama saya Yuliana Radeningsih. Kalau di keseniannya dipanggil Dawet. Dawet. Ya. Kenapa? Kenapa? Sebenarnya itu mau ngomongin, biasanya kalau di gerobak kita ada Dawet Ayu. Oh. Terus hubungannya sama Yuliana apa? Ayu sih. Oke, karena cantik. Ya. Oh iya, loh dia. Yuliana. Paling pojok? Paling pojok, yang paling bandel silakan diperkenalkan. Nama saya Muhammad Afifun. Ya. Biasanya kalau di sini Namanya Muhammad. Apa? Songle. 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 Ya. Apalagi tuh? Apa itu artinya? Songong dan apa dah? Sobat Lele. Oh, Sobat Lele. Sobat Lele. Oh. Sobat Lele. Nanti cocok yang songong tadi ya. Iya. Sobat Lele. Oke, sebentar. Kalau Hidayat dari prodi apa? Kalau saya dari PLB. LP. Semester? Masih semester 2 awal. Oh, makanya masih malu-malu duduknya kan gini. Kalau Yuli dari prodi? Dari BK. BK Bimbingan Konseling. Semester? Semester 8. Semester senior. Senior. Beda, cara duduknya coba lihat, cara duduknya kan beda. Semester. Bisa dijadikan contoh. Oke ya. Awifun? Alasannya Awifun? Semester 3 prodi ekonomi. Semester 3. Sekarang tuh semester genap. Prodi Pendidikan Ekonomi. Pendidikan ekonomi. Pendidikan ekonomi. Oke, pendidikan ekonomi. Aslinya mana? Kalau saya asli Ledokombo, Kecamatan Oh, Ledokombo. Oh, Wong Jember. Iya. Wong Jember. Yuliana? Kalau saya Kalisa. Kali satu, kita manggilnya Dawet. Songot Songle. Lele. Selalu panjang. Apa mau jadi? Songle. Songle. Asli mana Songle? Asli Jember Kaliwates Sari. Oh. Deket ya? Dekat. Tapi dia paling telat loh tadi. Iya. Kan paling nyebelin kan? Enggak apa-apa. Soalnya demo tadi kurang ajar. Oke, kamu ikut demo. Hah? Kamu Enggak, Bu. ikut demo? Enggak. Oke, Oke, kita lanjut. Aku mau tanya dulu ya. Ini kan UKM Kesenian Dinding gitu ya. Kenapa dinamai UKM Dinding? Kenapa dinamai Dinding? Kenapa enggak apa Semarang atau apa gitu? Sepertinya yang bisa menjelaskan ini yang paling senior. Oke. Ya kan, ya kan, ya kan. Silakan Mbak Dawet. Mbak Dawet Ayah. Gimana? Kalau berasal dari alumni-alumni, Dinding sendiri itu nama teaternya dulu. Jadi dulu awal sekali itu namanya teater Dinding. Oke. Kenapa disebut Dinding? Karena biar kokoh seperti dinding. Itu yang saya harapannya ya, tahu. harapannya seperti dari Mami Jala almarhumah. Oke. Terus tahun itu 1989 di teater Dinding. Terus tahun 1999 diubah jadi UKM Kesenian IKIP PGRI Jember karena masuknya 3 bidang yang lain kayak musik, tari, dan juga rupa. Itu pendirinya almarhum Mas Cimor atau Mas Sony. Nah terus di tahun 2021 ada perubahan Universitas PGRI Argopuro. Jadi
kita juga harus mengganti nama itu karena tidak IKIP PGRI lagi. Jadi dicari nama UKM Kesenian Dinding. Gitu. Itu ceritanya. Tadi ada berarti ada 4 ya bidangnya ya. Apa aja itu? Teater, Tari, musik, rupa. tari, musik, rupa. Oke. Dari itu berarti kayak divisi-divisi gitu ya, divisi-divisi gitu ya. Oke, berarti di sini Afifun kan ketuanya. Yuli menjabat sebagai pengkaderan. Mantan ketua umum. Oh, mantan ketua. Oh, mantan ketua umum. Sekarang dia low profil. Oke, berarti sebelum Afifun Yuli. Iya. Oke, kalau Hidayat? Masih baru. Oh, oke, masih baru gitu ya. Masih baru. Tapi next mungkin bisa menggantikan itu. Oke, kader. Kadernya. Kira-kira yang tepat ini posisinya apa ini untuk Hong? Langsung ketemu sih. Langsung ketum. Nah, kegiatannya ini apa saja yang pernah dilakukan, terus prestasi apa saja yang pernah diraih oleh UKM Kesenian Dinding? Kalau kegiatan mungkin kita banyak kegiatan tahunan sih. Ya salah satunya kegiatan tahunan kita itu Gebiar Seni. Gebiar Seni itu di akhir tahun. Kalau dulu akhir tahun, tapi kalau sekarang itu dibuat di Kondisional. Oke. Selain kegiatan tahunan, ada kegiatan bulanan? Ya, tergantung kabit atau kepala bidang setiap divisi. Diusahakan biasanya tiap bulan ada ya kegiatan? Ya, kita atur jadwal sesuai program kerja. Ada berapa kabit dalam kesenian UKM ini? 4. Oh, sesuai dengan itu ya? Bidang divisinya itu tadi ya. Nah, itu ada nggak target misalnya dalam 1 tahun itu harus minimal 1 divisi itu harus muncul gitu, ataukah memang dalam satu kegiatan itu 4-4-nya itu muncul kreativitas apa yang bisa muncul ya? Ya, jadi ada target. Ya, jadi setiap tahun itu setiap bidang ada satu yang tunggal. Jadi biasanya kalau kita nih kan jadi gabung 4 bidang, kalau ada pementasan. Nah, itu setidaknya ada satu yang cuman misalkan pementasan teater aja atau penampilan tari aja. Oke. Banyak berarti ya kegiatannya. Banyak, tapi aku pengen ini sih, pengen lebih tahu rinci nih yang pernah dilakukan akhir-akhir ini, terutama yang paling baru ini apa kegiatannya? Yang baru banget ini waktu kita roadshow ya, ke Madura. Itu termasuk juga program kerja teater juga, PKB teater, yaitu roadshow. Itu acara apa? Di Madura itu acara apa? Itu acara kayak pementasan perdana dari UKM teater kaget di sana di Madura, di Pemekasan, Institut Agama Islam Al-Khairah di sana. Jadi kita diundang di sana untuk mentas teater di sana, karena dulu ya gak tahu juga, mungkin salah satu apresiasi dari mereka juga untuk mengundang kita mentas di sana. Jadi bintang tamu dia di sana. Itu pertama. Yang ke Madura di tahun ini. Oh iya. Nah, di tahun acara. ini acara yang pertama. Oke. Terus untuk plannya ke depannya, ini kan masih awal tahun ya, 2022 kan masih awal. Kira-kira sampai Desember itu ada berapa kegiatan sih di UKM Dinding ini untuk yang show-nya sendiri? Show-nya sendiri. Rencana bulan Juni. Juni itu acara besar tahunan kita. Perkiraan bulan Juni ya ada. Perkiraan bulan Juni itu apa acaranya? Show. Acara gini, ada dinding musik, ada juga rencana tari. Itu dari UKM di kampus sendiri ya Unipa? Atau mengundang juga? Iya. Mengundang. Gini, kalau yang di bulan Juni itu dinding musik B itu kita mengundang ada 2, kan ada konsepnya itu, satu kita workshop dari pematerinya dari komunitas musisi Jember, terus yang kedua itu kita jamming bareng sama UKM lain atau band-band luar, kita di luar kolaborasi lah dari perguruan tinggi selain Unipar gitu ya. Selain Unipar, karena itu tujuannya ya juga mengenalkan bahwasanya ya kita udah pergantian IKIP jadi universitas, karena jujur saja masih banyak atau masih jarang yang kenal
itu Unipar atau IKIP PGRI ya gitu. Nah yang kedua itu ada Jember Menari. Kayak Jember Menari itu kita memperlombangkan tari ke SMA kita undang SMA Jember itu ikut untuk ikut lomba tari kayak gitu. Berarti formatnya Di Unipar nanti acaranya. Di Unipar. Itu perkiraan tanggal berapa? Atau belum, masih mau Masih Juni. schedule ya? Juni itu. Kita lihat kondisi juga, tapi untuk bulannya Juni. Oke, bulan Juni. Nah yang ketiga itu ada pentas geni. Pentas geni itu kita acara tahunan kita empat bidang kita tampilkan di situ di bulan Juni. Itu berarti harus lebih dari 3 hari. Iya, itu runtutan juga sih. Berapa? Estimasinya berapa hari untuk dalam satu kegiatan itu? Sejauh ini masih direncanakan 3. 3 hari. hari. Oke. Dari kegiatan yang pernah dilakukan ya, ada Inson ya, Inson, Ya. Amit ya. Ide kreatif itu muncul dari mana? Keresahan, Keresahannya siapa? pencipta. Oke, penciptanya siapa? Kalau Insun Insun itu itu penciptanya Mas Faisal. Arimbawan Itu dari kan senian juga. mahasiswa. Alumni. Alumni. Ya. Terus kemudian ketika di kelompokmu itu di UKM Dinding itu punya kreativitas, muncul kreativitas, kan pasti nggak satu orang, pasti Ya. banyak orang. Ya. Terus bagaimana cara kalian untuk memilih, oh lebih baik idenya Mas ini nih, itu bagaimana? Seperti apa? Mekanismenya seperti apa? Pemilihannya, oh kita ambil tema ini, itu seperti apa? Kalau itu diskusi sih. Jadi misalkan kita waktu itu nganu tema ternyata Ya kolagen aja itu yang kolagen misalkan tema untuk kolagen, yaitu kita didiskusikan kenapa harus milih ini. Jadi ada merasionalkan juga. Jadi kalau kita punya ide ini atau punya biasanya itu naskah ini, itu harus merasionalkan. Jadi kita buat forum, nah saya punya ide kayak gitu seperti ini, kita harus merasionalkan itu apa teater itu gimana, naskah itu gimana, merasionalkan. Nah ketika ada bertanya, ya kalau itu terpatahkan ya berarti ya nggak kepake atau ya evaluasi gitu ya. penguatan opininya itu. Penguatan. Pernah nggak ada pertengkaran nih saat Sering. seperti ini? Terus apa solusinya ketika terjadi seperti itu? Ya itu kalau kita diskusi pastinya ada yang Perdebatan gitu. ya ada perdebatan, jadi ada penengahnya pasti. Oh gitu. Ada penengah. Oke, sering kalau berantem. Terus gini, itu kan ada 4 divisi ya. Ketika ada nih misalnya satu mahasiswa gitu ya, pengen masuk ke UKM Dinding gitu ya. Kemudian apakah si mahasiswa ini harus memilih salah satu dari keempatnya itu untuk fokus, ataukah dia itu bebas, global aja gitu loh nantinya? Seperti apa? Kalau di Dinding sendiri kita kultural, maksudnya kultural itu walaupun dia memilih bidang awal itu musik, tapi untuk belajar dari 3 bidang yang lain itu diperbolehkan. Tapi tergantung dirinya sendiri, dia mau fokus di musiknya dulu atau memilih pindah, atau bukan pindah sih, lebih tepatnya ya pengennya di teater kayak gitu, tidak masalah. Nah kalau saran dari kita mending difokuskan di satu aja dulu, baru ketika ya sudah merasa puas karena sudah puas tadi, ya bisa di 3-nya itu bisa dicoba juga. Nah masih harus mencari-cari juga kan, kan jiwa seninya dia kemana gitu kan? Dan kalau di UKM Kesenian Dinding itu kita bukan saja belajar tentang berkesenian, tapi kita berorganisasi juga. Dari 4 bidang, selain 4 bidang itu kita juga bisa bilang kita ada 5 bidang, yaitu berorganisasi atau birokrasi gitu. Walaupun anak atau mahasiswa itu tidak mempunyai skill berkesenian, kita bisa arahkan di organisasi atau birokrasi gitu. Kita kaderkan di organisasi. Yang biasanya menjadi pendamping kalian nih, biasanya itu siapa? Yang menjadi orang tua lah buat kalian?
Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya ini ada ide terus kemudian ini diarahkan kemana, siapa yang menjadi penasehat buat kalian? Kalau dulu kan masih ada almarhum Mami Jala dan juga ada almarhum Mas Sony Suwardono, Mas Cimot, itu mereka, karena mereka sudah meninggal atau sudah wafat lah. Kita ada namanya, kalau di satu kepengurusan tuh ada DPO, Dewan Pertimbangan Organisasi. Jadi ada 3 DPO. Jadi kalau kita punya masalah atau nggak punya solusi dah paling mentok, kita tanya ke DPO-nya itu. Kalau tidak ya sudah kita yang DPO-nya siapa sekarang? Atau masih mencari? Atau mungkin Mbak Dawet ini yang jadi DPO sekarang? Belum tahu, masih Sudah. Oh sudah, siapa namanya? Mas. Kenapa sih? Mas Tegas sama. Ya, Mas Tegas. Kenapa kok sepertinya kayak disembunyikan gitu namanya? Atau ada yang ini, ada rahasia? Ya enggak, karena alumni kita luar biasa. Oke, kalau gitu jelaskan dong siapa namanya. Saya tadi tanya DPO loh, kalian nggak jawab. Mas Sigit sama Mas Tegas. Mas Tawas. Tegas. Mas Tegas. Mas Tawas. Bilang makasih dong sama mereka. Wah. Makasih Mas. Yang paling muda belum ngomong nih. Iya. Dia kayaknya malu-malu gitu. Masih menata ya, menata apa yang harus Tapi aku punya pertanyaan loh Dan buat dia. Siapa namanya? Hong. Oke, Hong. Maba ini maksudnya. Bagaimana perasaanmu ketika memasuki UKM Dinding ini? Awalnya Coba-coba. Trial and error. awalnya kan masuk Unipar, daftar di Unipar, terus diterima, kan mau ikut UKM, emang mau mengarah ke kesenian gitu. Kenapa kok milih kesenian? Kan ada tuh UKM lain. Nggak, lebih kan dari awal emang suka Suka seni gitu. Tujuanmu apa? Masuk menggali bakatmu? Iya, lebih menggali bakat, terus dari pengalaman juga, terus ya lebih mendalami juga, lebih belajar gitu. Kira-kira kamu punya bakat terpendam apa? Nah, kalau masalah bakat masih dicari. Juga masih dicari. Masih dicari ya, masih digali lagi. Iya. Dia lebih kemana nih, Afifun? Ke nyanyi atau tari mungkin? Dia tuh dulu kan SMA ya, SMA kali 1 dia teater Bu. Dia teater karena memang ya adik kelasnya ini. Kelasnya Mbak Dawet. Mbak Dawet. Jadi memang basicnya di teater gitu. Jadi lebih diolah lagi. Dia tadi nggak mau nyebutin soalnya lo profil. Main jimenya itu. Iya. Oke, gini. Dari sekian banyak kegiatan tuh ya, maksudnya kan kegiatan kalian itu kan termasuk kategori kegiatan yang besar-besar gitu kan. Support dari kampus sendiri itu seperti apa sih untuk pengembangan UKM Dinding ini, baik yang sudah dilakukan maupun kedepannya itu? Gak usah malu-malu Pun. Seperti apa supportnya itu, seperti apa? Kan nggak mungkin toh ke Madura pakai uang sendiri, kan pasti ada lah, entah itu berapa ada sumbangannya, atau mungkin ya ketua ini Afifun ini pakai dana pribadinya Afifun mungkin. Nah, seperti apa supportnya itu? Apa cuma jawablah dengan jujur, sejujur atau cuma semangat gitu aja? Seperti itu. Iya dong. Karena gini, karena ketika kamu mencoba untuk menjelaskan dengan jujur, itu bisa juga akan menginspirasi mereka yang di rumah ketika mengalami kesulitan yang bisa aja kamu alami. Jadi jujur. Oke. Awal kita punya ya mau ke Madura lah, Madura. Itu kita buat proposal, kita bikin proposal naik ke lembaga di kemahasiswaan ya, kemahasiswaan kita kasih proposal. Cuman di sana kita sudah sebelum naik ke kemahasiswaan kita sudah rapat bahwasanya kita naik ke sana bukan minta dana, tapi kita minta ACC izin kegiatan berangkat. Kita tidak minta dana. Walaupun kita di situ di proposal sudah ada dengan dana sekian sudah naik ke kemahasiswaan, ternyata memang tidak
tidak dikasih dana ataupun ditanyakan dananya berapa, cuma di ACC. Nah terus saya bilang oke Pak, tidak apa-apa, kita tidak dikasih dana. Meskipun kamu bingung pada waktu itu ya, oke Pak, tidak apa-apa. Ya kita tidak apa-apa. Terus ya yang diminta ke mahasiswa adalah mahasiswa harus kreatif, mahasiswa harus tahu caranya mencari cuan segala macam, dan segala macam dari sponsor atau segala macam. Nah, habis itu sudah tidak dikasih uang, kita mau mundur, ya sudah tahu karena jelas tidak di ACC dananya, ya kita coba buat karena disuruh kreatif dibuat baju, ya ini bajunya, terus disuruh kreatif kita buat pementasan pamit yang di situ ada donasi karya untuk mau ke Madura lah, dana tambahan lah, dan juga dana tambahan dari lain-lain kita cari sekreatif mungkin dan tidak merugikan orang lain kayak gitu. Nah karena waktu itu kita kurang 2 juta, nah di situ saya ditelepon Pak Ferry Yayasan. Pak Ferry Yayasan bilang, Mas, UKM Kesenian katanya ke Madura tidak dikasih dana sama lembaga. Oh iya Pak, kita tidak dikasih dana. Ya, saya bilang gitu karena jujur. Iya, kenyataannya seperti itu. Ya udah, datang ke rektor minta dana 2 juta. Oh baik Pak. Saya naik ke rektor. Nah sudah ke rektor, saat direktur disuruh ke Warik 2 minta ACC dana. Di ACC nih, dari ACC kata keuangan bilang gini, habis ini ambil uangnya di tanggal, kita kan tanggal 15 berangkat, tanggal 14-nya ambil ya. Oh iya Bu. Nah tanggal 14 saya nyuruh Mbak Dawat untuk ngambil, ternyata ditahan sama kemahasiswaan. Alasannya? Karena kemahasiswaan sudah tidak mau ACC, kenapa uang ini kok bisa keluar? Nah, gitu. Ada perbedaan ini ya. Nah kenapa Pak Ferry selaku ketua yayasan, rektor sebagai pimpinan, Arek juga sebagai keuangan sudah meng-ACC, sedangkan mahasiswa ternyata kenapa enggak gitu. Nah itu sudah jadi ricu. Nah saya dipanggil buat rapat. Dipanggil oleh? Kemahasiswaan sama Pak Ferry sama itu. Untuk membicarakan hal itu. Saya kemahasiswaan, Pak Kabak kemahasiswaan, Pak Ferry, Warik 2. Ini rapat udah. Dengan suasana tegang banget karena permasalahan uang 2 juta itu. Jadi saya bilang, Pak ke mahasiswa tuh gini, kenapa kamu melangkahi saya? SOP-nya nggak kayak gitu, kan saya sudah tidak mau ACC segala macam. Nah, iya Pak, sampean belum tahu apa ceritanya. Sebenarnya ceritanya itu bukan bukan inisiatif saya sendiri. Kalau inisiatif saya sendiri boleh Bapak menyalahkan saya, marah kepada saya karena saya melangkahi gitu. Kalau ini kan bukan saya melangkahi, ini inisiatif dari Pak Ferry selaku ketua yayasan gitu. Jadi Pak Ferry yang nyuruh saya minta uang itu 2 juta Pak, saya bilang gitu. Wah masih itu Pak, segala macam. Ya saya sebagai mahasiswa yang baik. Yang baik, mahasiswa yang baik. Saya mahasiswa yang baik, saya diam aja walaupun sedikit tadi ada pembicaraan bahwa saya mau dibicarakan segala macam, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dari sini tak tangkep ya. Dari sini tak tangkep bahwa dengan kejadian itu mengasah mentalmu. Bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu, kamu mampu gitu loh. Dari sebuah masalah yang mungkin awalnya kamu anggap itu sepele lah ya gitu ya. Ternyata itu besar gitu loh. Ternyata kamu bisa menyelesaikan itu, berarti yang pengorganisasian yang kelima tadi ya berarti masuk ke kamu. Realisasi berarti ke kamu kan kayak gitu. Karena kan nggak semua orang bisa loh menyelesaikan seperti itu. Kadang-kala juga belum maju pun dia sudah mundur. Biasanya itu kan seperti itu rata-rata gitu kan, rata-rata seperti tapi itu. Dia tidak mundur dari masalah, dia menghadapi. Terus saya penasaran, uang 2 juta tadi keluar nggak? Ya itu keluar, cuman sebenarnya kita kurang 2 juta karena kita sudah mepet, kita minta
2 juta itu nah, cair, cuman sebenarnya itu kurang 2 juta, masih kurang lagi 2 juta sebenarnya. Iya, waduh. Ya kita cari lagi lah, kita cari, nggak tahu itu dana itu, saya sampai pusing yang cari-cari uang tuh, ini uang terkumpul udah cukup, tapi dari mana uang ini gitu. Karena terlalu sibuk mencari uang buat ke Madura gitu. Karena terlalu banyak masalah. Ya itu rezeki namanya. Iya. Rezeki memang kalian memang kayak ditakdirkan untuk berangkat. Berarti ini Bun, untuk kedepannya harusnya ada kegiatan yang rutin dilakukan ya, sebagai bentuk perwujudan mengapresiasi bakat kesenian kalian, itu yang pertama, dan yang kedua untuk mengisikas kalian. Betul. Iya kan, perlu dijadwalkan seperti itu, perlu direncanakan seperti itu. Jadi ketika kalian ada kegiatan, kan nggak bingung lagi gitu loh, ya kan? Ya. Sudah pernah kalau dilihat dari itu tadi dengan mepet waktunya, justru ide kreatif itu muncul. Kepepet. Karena kepepet. Tapi biasanya kalau direncanakan itu tidak muncul idenya kan seperti itu. Oke. Seperti itu. Aku penasaran ini sekarang untuk yang teater pamit ya, pentas pamit ya, itu bercerita tentang norma-norma nih, tentang baik dan buruk, iya kan? Nah, bagaimana nih peran kalian nih? Berarti kalau peran kalian ini jawabnya satu-satu ya? Iya, satu-satu. Dia lihat ekspresinya. Peran kalian nih sebagai generasi muda, ya, sebagai generasi muda, Pak. Soalnya wajahmu paling polos di sini. Tidak tahu kalau besok bisa nyebelin ya. Polos aja. Peran kalian sebagai generasi muda dalam menghadapi nih ya segala sesuatu atau segala kondisi yang ada, kan ada nih ajakan-ajakan temen yang nggak baik ya kan. Terus kemudian ada juga masalah ketika kalian di kampus itu kalian harus bingung membagi waktu kuliahmu dengan kegiatanmu. Nah, apa nih yang bisa kalian lakukan untuk membuat suatu pilihan? Oh, saya harus seperti ini untuk tetap ada di jalan yang baik-baik saja, itu bagaimana? Kaitkan dengan itu pementasannya. Pementasan, iya kan? Itu kan juga yang pementasan yang kalian lakukan itu sebenarnya realitanya juga terjadi kan. Nah, apa yang harus kalian lakukan ketika kalian dihadapkan pada kondisi yang seperti itu, yang kalian sulit sekali memilih baik dan buruknya? Lagian kalian kan masih muda, ya kan? Itu akan sulit sekali. Yang biasanya aku pengen coba-coba, aku pengen tahu. Nah, keputusan yang kalian ambil itu akan seperti apa? Terus mana yang menjadi pilihan putusanmu? Dari siapa dulu nih? Dari senior kayaknya ya? Ya monggo Bu. Ibu kan Kalau pementasan kita yang pentas pamit yang juga dibawakan ke Madura itu judul naskahnya Malam Prahara. Jadi itu salah satu cerita tentang kondisi awal mulanya, itu ceritanya dulu tentang ya kondisi-kondisi yang ada di sekitar kita lah. Bagaimana orang tua yang kehilangan anak hamil di luar nikah, orang mabuk-mabukan dan segala macam. Jadi dibuat pementasan. Nah, berkaitan dengan itu bagaimana kita memilih jalan kita yang baik dan benar. Iya, baik dan buruknya itu bagaimana? Kalau menurut saya itu tergantung pribadi sih. Kalau menurut saya apapun yang dipilih saat ini yaitu yang terbaik. Bukan, yang itu adalah yang harus kamu jalani. Jadi tidak boleh ada penyesalan kenapa aku nggak milih ini. Jadi intinya konsekuensi harus ditanggung ketika ada yang tidak ingin terjadi tapi terjadi seperti itu ya. Konsekuensinya harus tahu lah. Jadi itu yang harus dia cewek, pikirannya nggak panjang ya. Yuk kita beralih ke Asfi. Kan saya kan di situ kan saya jadi pemabuk kan. Jadi pemabuk. Cocok loh itu. Observasi. Mendalami banget itu ya. Ya karena observasi juga. Nah, kalau pemabuk itu kan di situ. Observasinya di mana? Bukannya pengalamanmu sendiri Bun? Observasi itu. Ayo yang jujur Bun. Dulu masih bujang. Ya terus lanjut Bun. Observasi terhadap diri sendiri begitu. Iya. Kalau mabuk itu terkesan
ya isinya mabuk itu buruk lah, memang buruk, cuman buruknya banget gitu. Jadi nggak ada sisi positifnya sama sekali. Nah kalau di situ di pentas PAM itu yang di Malam Prahara, di situ pemabuk mereka itu mabuk sesama pemuda, sesama pemuda, tapi mempunyai rasa prihatin terhadap wanita yang dilecehkan kayak gitu. Nah pembahasannya di situ itu lebih ke apa ya, sosial yang kurang apa namanya, kurang positif. Nah di situ kita yang negatif lah, kita membicarakan hal itu, gimana caranya itu memperbaiki hal itu di pemabuk sendiri itu, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Oh ya, dalam keadaan bisa. Dalam keadaan tidak sadar, pemabuk itu bisa mendiskusikan hal yang baik banget, baik kayak gitu. Enggak sepenuhnya pemabuk itu negatif, karena ada pemabuk itu yang cuman dibuat bahan diskusi. Jadi minuman itu doping. Jadi apa namanya, minuman itu, minuman keras itu cuma diminum sekedar buat penyemangat diskusi, bukan bukan untuk mabuk-mabukan kayak gitu. Ya walaupun nantinya akan kebablasan kayak gitu. Kalau dengan takarannya berbeda mungkin. Kalau saya sekarang dia nih masuk. Kalau saya kenapa? Kalau saya pas observasi itu, ya namanya observasi ya, kita kadang minum sambil mencatat kayak gitu, sambil diskusi tuh mencatat kayak gitu. Itu positifnya. Kualitatif banget ini juga. Tapi orang-orang tertentu saja sih. Tidak Tapi kebanyakan kayak gitu sih Bu, observasi kita. Tapi kamu masih bisa memberikan batasan terhadap diri Ya, sendiri. kita kan karena batas itu bisa kita yang membatasi atau orang yang membatasi, atau kita kadang sudah terbatas. Ya. Oke. Oh, ayo kamu. Kalau saya pribadi untuk sebuah pilihan, kamu kemarin meranin nggak ya kemarin? iya, sebagai dalang. Oh, kamu dalangnya, oke. Nah, untuk apa? Untuk itu sebuah pilihan. Kalau menurut saya baik buruknya itu relatif. Dari semua hal itu relatif. Tergantung sudut pandang kita mengarah kemana, dari melihat dari mana. Jadi untuk memilih sebuah pilihan, lebih memfilter hal yang baik dan buruknya. Kalau saya sebagai dalang, saya yang observasi melihat seorang kelompok pemabuk. Di situ yang seburuk-buruknya pemabuk tidak selamanya buruk. Yang putih tidak selamanya putih, yang hitam tidak selamanya hitam. Ya kayak itu, bisa apa ya? Diambil positifnya aja, lebih difilter aja sebenarnya. Kita harus melihat bagaimana kondisinya. Nah, dan sudut-sudut pandang yang lain yang berbeda, yang mungkin orang itu tidak melihat dari sudut pandang itu gitu. Kadang banyak orang-orang menetapikan seseorang, wah ini buruk, ini seorang pemabuk, ini tidak baik, ini buat lingkungan kita, ini tidak baik ini. Kadang kita perlu melihat dari sudut yang lain, dari pandang yang lain, dari jarak pandang yang berbeda. Karena pemabuk itu belum tentu salah. Karena yang mabuk kan artinya beda, ya beda. Nah, karena maknanya bisa bermacam-macam ya. Oke. Tapi itu bukan menjadi pembenaran juga. Iya. Alibi aja. Oke. Kalian haus nggak? Minum dulu dong minumannya. Wah, sangat sekali. Jadi ambil kan? Kita ada di mana nih sekarang ya? Ada di Warung Cakwang. Cakwang nih bos. Ada di Warung Cakwang yang tempatnya sangat enak buat ngobrol, buat santai, buat diskusi. Mungkin mencari ide. Jadi kalau anak-anak muda yang pengen suasana santai saat ngopi, kalian ke Warung Cakwang aja. Di sini nggak hanya tersedia minuman juga, tapi Warung Cakwang ini juga menjual oleh-oleh nih untuk dibawa ke kampung halaman. Jadi bagi teman-teman yang ingin mudik kembali ke rumah orang tua, bisa membawa
oleh-oleh kopi. Wah. Kalau nggak ke Jember, kalau nggak ke Cawang nih, namanya bukan ke Jember dan gitu kan ya. Jadi kalau ke Jember wajib ke Cawang. Harus ke Cawang dulu nih. Apalagi yang muda-muda itu. Iya. Oke, kita lanjut lagi Dan. Ada pertanyaan lagi nggak nih buat mereka nih? Oke, ini kan semester 2, semester 8 sama semester 4 kan? Ya. Kalian itu kan mahasiswa kan statusnya kan? Ya kan? Gimana sih kalian itu membagi waktu antara kuliah dengan kegiatan UKM? Nah, kita yang jawab itu adalah Master of Management waktu. Yang senior. Karena Abi pun takut. Ya kan? Jadi jelaskan membagi waktunya itu gimana? Karena kan kalian tahu kuliah itu kan juga padat ya. Dengan tugas, dengan jadwal perkuliahan. Ya meskipun online kan tetap ada waktu ya gitu. Kemudian sekarang juga offline juga sudah mulai jalan kayak gitu. Kemudian di kegiatan UKM kan juga banyak tuh planning-planningnya. Kalian kan pasti ada latihannya juga kan, dalam 1 minggu kan pasti ada beberapa pertemuan untuk latihan kayak gitu. Nah gimana sih cara ngatur waktu kalian agar kuliahnya nggak ketinggalan? Tentu nggak ketinggalan dong kuliahnya. Sedikit. Tapi nggak ketinggalan dong kuliahnya. Dengan UKM keseniannya juga jalan juga gitu loh. Gimana? Bisa dijelaskan nggak? Ayo Mbak lewat. dia contoh, soalnya dia pinter nih, suka sama dia. Dia ini pada mata kuliah riset kualitatif, dia produktif. Dia mengeluarkan jurnal penelitiannya. Oke, aku pengen tahu nih, gimana cara bagi waktunya. Kalau saya sendiri kan masuk UKM kesenian karena sebuah hobi? Bukan. Iya sih, hobi dari waktu itu. Apa itu hobinya apa? Nulis. Nulis. Cuman bertentangan dengan keluarga. Jadi fokus kuliah, jangan yang lain-lain. Nah, terus saya minta ya fokus kuliah, tapi kalau misalkan nilainya bagus boleh kan ke kesenian gitu. Jadi ada kayak tinggal balik. Jadi makanya cara bagi waktunya kalau saya sendiri pakai note sih. Oke. Jadi jam segini gini-gini gitu. Orang tuanya seneng. Maksudnya responnya seperti apa ketika tahu? Kalau apa? Kalau kamu ternyata juga mengembangkan hobimu itu. Lebih lihat hasilnya sih, tidak prosesnya. Jadi tidak suka di prosesnya. Padahal kita lebih suka lihat proses ya. Jadi kalau saya mending langsung kasih lihat hasilnya. Jadi waktu proses tidak bilang-bilang. Biarlah saya yang mengalaminya. Tapi dia terstruktur tadi kan ditulis ya kegiatannya itu. Jadi solusi merupakan solusi ya. Jadi lebih terjadwal kalau dituliskan. Kalau Afifon gimana? Ini ditanya satu. Iya. Satu-satu. Kan nggak mungkin kalian kuliah bareng, prodinya aja beda. Semesternya juga beda. Ada kesempatan untuk minta maaf. Gimana nih Afifon? Kamu kan sebagai ini ya ketua UKM gitu. Ketua UKM itu kan popularitasnya itu kan setara dengan Presma kan harusnya itu kan. Loh iya kan, kalau ketua UKM itu popularitasnya sama kan dengan Presma itu. Harus keren berarti kan? Iya, makanya keren. Nah, gimana nih kamu kamu kan ibaratnya kan sekarang itu kan ya 70% lah ya membangun UKM dinding ini dari kepengurusan lama ke pengurusan itu kan ada hasilnya gitu loh. Tapi apakah di kuliahmu juga seperti itu? Ataukah kamu ada tersendat-sendat gimana? Membagi waktunya gimana? Bisa dijelaskan nggak? Jujur kalau membagi waktu, saya kesusahan banget. Susah banget. Tapi saya berkaca kepada Master of Management waktu, jadi kayak kita tuh fokus, memang harusnya itu karena saya ketua umum, seharusnya itu fokus di kesenian dan juga di kuliah mestinya. Cuman
karena kuliah waktu itu online, jadi kayak saya tuh berpikir kuliah online, jadi saya sendiri yang kayak mengentengkan sesuatu, walaupun online seharusnya saya ya tetap gitu. Cuman saya pribadi itu mengentengkan banget gitu. Jadi walaupun sudah online, saya masih kebablasan atau tidak merekam kuliah kayak gitu. Itu tidak baik. Mungkin gini ya, karena salah satunya ini online mungkin ya, bikin kamu juga nggak, jadi terkadang terlupakan ya. Makanya saya dari dulu memperjuangkan offline, Bu. Karena setiap dosen itu kan pengen ada yang offline, ada yang online. Itu saya memperjuangkan offline, nggak ada yang mau. Jadi satu kelas itu cuma saya yang mau offline, jadi nggak bisa kalah suara. Karena saya pengennya offline, karena saya pengen mengimplementasikan bahwa saya di UKM ini saya belajar speak up atau belajar public speaking kayak gitu. Itu ada hasilnya. Jadi di kelas kita bisa mengimplementasikan kayak gitu, manifestasikan kerja kita atau pembelajaran kita di UKM. Harapanmu ke depannya kira-kira seperti apa? Harapan buat? Ya itu UKM dinding sama kuliahmu seperti apa? Apakah seperti Mbak Dawet semester 8 skripsi loh dia, berarti dia tepat waktu. Kira-kira kamu itu ke depannya itu, kamu kan semester 4 ya kan? Setengah jalan kan berarti kan, itu seperti apa? Harapan saya sih ke depannya pengen dari diri sendiri aja, pengen semester ini fokus kuliah, fokus UKM ya. Oke, jadi harus seimbang. Harus seimbang, dan juga pengennya belajar lagi manajemen waktu tadi. Oke, berapa persen kepengennya? 50. Berusaha untuk itu bukan 50. Gimana? 30. Why? Kenapa? Karena 40. Okay. Pas-pasnya piro pun? 40. Yang 20 kemana? 20 buat main. Oke. Lebih realis. Dan jujur loh ya. Karena kan nggak semua mahasiswa itu lurus-lurus aja. Kalau Mbak Dawet kan lurus-lurus aja nih, santai, semua mudah diatasi. Tapi kalau Mas Afifun nih masih ada ini beloknya, ada beloknya gitu loh, ada beloknya. Dan ada mampir-mampirnya juga. Karena beda, kalau saya nggak mau jadi mahasiswa BP. Apa itu BP? Ya ngikut aja gitu, yang ketua kelas nganan walaupun di kiri itu lebih enak gitu. Oh gitu. Idealis banget. Itu idealnya dia. Si dia yang paling bontot. Kalau gimana? Kamu kan masih semester 2 ya? Iya. Masuk UKM dinding? Bisa dilihat kan gambarannya ini Mbak Dawet ini seperti apa? Pembicaranya sudah terjawab semua ya. Kalau ketakutannya sama kayak Mas Ungli. Ya pengalamannya juga selama semester 1 saya kan online. Jadi untuk proses di dinding di UKM tidak terhambat di UKM-nya. Jadi kalau selama kuliah ya tinggal online gitu, tinggal mainkan, bisa di HP kan, bisa di HP, bisa enggak ada ngenteng kan. Ya seimbang lah gitu. Tapi buat kedepannya saya lebih belajar ke Mbak Dawet nanti, saya yang lebih pengalaman. The power of manajemen waktu. Jadi contoh nih. Iya, contoh. Iya, karena jujur Mbak Dawet ini panutan banget. Iya, panutan hidup. Nggak ada salahnya gitu ya. Iya. Perfect banget. Anjay. Oke. Tapi kalau online itu banyak itunya sih, Bu. Banyak kekurangan yang nggak efektif. Jadi kalau offline tapi dia juga pernah online loh, nggak banyak alasan. Enggak, dia offline semua. Online. Offline. Saya saksinya loh. Ada saksi pun. Oke, udah Dan. Oke, gitu aja. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada deh kayaknya. Ada nggak yang perlu kalian sampaikan nih ke siapa atau ucapan terima kasih untuk
senior kalian mungkin, atau ada yang mau disampaikan untuk kampus kalian, atau ada yang mau disampaikan buat dosennya? Ada yang unek-unek lah, bahasanya unek-unek. Bu Febri, Hai Bu Febri. Mohon maaf, seperti apa Afifun? nanti saya perbaiki nilai. Bukan kamu yang memperbaiki tugasnya. Oh ya, perbaiki tugasnya. Kalau dari Mbak Dewa? Oh, masih belum? Belum, dia masih ada ini. Mau apa sesuatu Ya. ini kita UKM atau unit kegiatan mahasiswa itu dituntut untuk produktif, membuat kegiatan yang jangan formalitas atau dibilang itu hanya wah bawa tanggungan ya, buat kegiatan aja. Nah kita dituntut produktif gitu. Kita sudah UKM kesenian pribadi, kita juga sudah mencoba produktif, mencoba kreativitas, tetapi ayolah dukungnya bukan sekedar oke, ya kita dana juga perlu. Yang kedua, kita jangan disekat atau jangan diadu domba dengan UKM lain atau diadu domba dengan lembaga lain, kayak gitu. Jadi kita butuh dukungan, tapi dukungan bukan dukungan yang munafik kayak gitu. Dan supportingnya. Iya. Support yang penuh kasih dari lembaga. Oke. Atau saya bilang iya, mereka mendukung atau orang-orang itu mendukung tapi dengan cara yang salah atau ya itu Atau sebatas dukungan aja gitu ya. Tapi tidak ada actionnya seperti itu ya. Sudah Mas Afif pun sudah mengeluarkan keluh kesah, sepertinya dia langsung berduka gitu ya. Oke, silakan Mbak Dawat. Mungkin mau ngucapin terima kasih untuk para leluhur yang sudah mendirikan nama Dinding. Jadi nama Dinding sendiri itu sudah kita tuh dengan nama Dinding, punya label nama Dinding itu sudah kebanggaan aja. Jadi mau terima kasih sama alumni, juga terima kasih sama anggota yang mempercayakan Dinding untuk kalian berkembang dan segala macamnya sebagai wadah kalian untuk berkembang. Terus juga terima kasih untuk Ketum Sungule yang istilahnya dia kan ketum termuda. Semester 3 udah jadi ketum, itu tantangan sekali dan terima kasih sudah mau menerima tantangan itu hebat sekali. Meskipun kan banyak belajar. Pengalaman itu keren itu. Yuk juga terima kasih untuk lembaga-lembaga atau support-support dari orang-orang yang belum bisa kita sebutkan. Semoga masih bisa tetap support ya. Amin. Kalau saya terima kasih buat Tuhan Yang Maha Esa, terus terima kasih buat Bapak Ibu. Karena sudah disebutkan. Terus terima kasih juga buat Abah Aziz yang mengajarkan saya teater. Terus terima kasih buat para alumni juga, buat teman-teman semua. Terus terima kasih buat pendiri Dinding yang telah menyediakan wadah buat saya di Unipar. Terus terima kasih buat para ALB juga. Terima kasih buat para kating, para pengurus pasar Mas. Oke, sudah? Sudah. Oke. Jadi intinya gini ya, kalau kalian di UKM boleh mengembangkan kreasi boleh, tapi ingat kalian itu adalah mahasiswa. Jangan tinggalkan itu gitu loh. Jadi kalau bisa dua-duanya jalan nggak apa-apa, dua-duanya jalan. Kalau nggak bisa dua-duanya ya yang satunya harus diundur, tapi bukan berarti mundurnya terlalu jauh, enggak ya, mengikuti seperti itu biar kalau nggak bisa ya bisa iya. harus bisa lah, kan itu termasuk tantangan kan, termasuknya tiba-tiba semester ini lulus, amin. Ya, tapi saya terkesima dengan Afifun karena dengan pasalnya yang seakrab itu dia masih dia mampu menyelesaikan itu. Okay. Apalagi kan tadi katanya Mas termuda ya. Iya. Termuda. Ada satu lagi. Apa itu? Saya pernah dengar gini. Unipar itu udah terkenal di mana-mana. Jadi Unipar itu sudah banyak yang tahu. Nah, pengen tak jawab.
Dinding lebih terkenal daripada Unipar, Pak. Dinding lebih terkenal daripada IKIP, lebih terkenal daripada Unipar. Karena kita diundang di mana-mana, kita diundang, maksudnya undangan itu masuk bukan nggak ada nama instansinya, jadi langsung UKM Dinding. Nggak ada yang namanya IKIP atau Unipar. Lebih terkenal Dinding daripada IKIP daripada Unipar. Pertanyaannya, kamu masuk UKM Dinding itu melalui apa? Tanya kenapa saya masuk Dinding lewat mana? Kayak gitu. Nah, saya sebenarnya nggak tahu ini kuliah di mana. Dia tiba-tiba kok seperti ini. Bener, saya awal kuliahnya nggak tahu ini. Tapi sekarang sudah tahu. Kamu kuliah di mana? Unipar. Oke, berarti terima kasih juga dan buat Unipar. Iya, terima kasih juga buat Unipar. Cuman omongan kayak gitu itu tidak perlu. Maksudnya jangan buat apa ya, kita sakit hati karena itu. Karena jujur saya sakit hati. Nggak baik gitu ya? Iya, tidak baik. Supportlah yang baik-baik. Supportlah yang baik-baik dengan perkataan yang baik, dengan motivasi yang baik, bukan karena cemoohan atau apa gitu. Ya bolehlah, ada beberapa orang yang bisa di apa dengan emosi. Ada beberapa Mas. Dulu biar dilihatnya. Itu nggak apa sih, itu curahan hati. Ketua umum itu, curahan hati sebenarnya. Saya kan orang yang nggak munafik, maksudnya nggak mau untuk bohong atau apa. Saya jujur aja, kalau saya nggak suka omongan ini ya saya bilang. Nah, jangan kalau memotivasi atau itu jangan pakai kata-kata kasar atau kata-kata yang di situ Kurang pas gitu ya. Iya. Kurang pas. Karena ada beberapa orang yang bisa dengan hal itu, ada beberapa orang yang tidak bisa dengan hal itu. Betul. Ada orang yang bisa dibilang itu pembunuhan karakter atau segala macam. Kalau pribadi, kalau kayak saya, kalau kayak gitu malah saya termotivasi. Tapi kalau orang lain kan nggak mungkin. Biasanya malah jatuh gitu ya. Malah jatuh. Atau mungkin yang perasaannya sensitif itu gampang banget untuk jatuh. Baper. Cara kayak gitu itu masih dimiliki oleh orang-orang yang di atas. Oke, itu curahan hati seorang ketua Sampaikan umum. ini dong sama teman-teman yang masih muda yang besok akan pilih kuliah, kalau ingin lanjut mengembangkan hobinya di kesenian, masuklah kemana? Nah, monggo. Oh, kalau mau kuliah, masuk UKM-nya kemana? Yang kesenian. Ya, oke. Berarti mereka harus daftar di mana? Oh iya, langsung disetel sih. Enggak, kita ada IG UKM Dinding. Oke, kalau teman-teman yang ingin mendaftar UKM Dinding, berarti mereka harus daftar kuliah di mana? Oh, di Unipar. Oke, sampaikan dong, ajak teman-teman yang udah daftar di Unipar. Nanti kita datang di SMA-nya untuk pementasan ya. Oke. Selanjutnya kan ada roadshow tuh SMA tuh keren gitu ya. Oke, dan kalau kita kan makasih sama siapa ini, Dan? Terima kasih kepada Cawang, Warung Kopi Cawang, dan juga Makro ya yang mensponsori kopi-kopi di sini. Kalau ke Jember oleh-olehnya kopi Cawang aja. Gak ke Cawang kalau nggak ke Jember. Satu lagi nih, Dan, sampein aja Makro Coffee, one stop shopping for coffee lover. Bisa nggak? One stop shopping For coffee lovers. Barengan yuk. Tuh, Waga. One stop shopping for coffee lovers. Terima kasih. Oke, terima kasih. Gitu aja. Di podcast. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Salam podcast. Salam budaya. Siap.